Pak Medik lanjut aja untuk penjelasan mungkin. Oke, lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk korban tersengat listrik, elektriknya udah pernah kesetrum belum? Sering. Sering ya. Biasanya apa yang dilakukan? Kalau kesetrum bagaimana Pak? Rasanya? Biasanya hitung-hitung refleksi baik. Iya. Biasanya akan shock ya atau kaget. Nah, secara dalam tubuh kita kalau teraliri listrik itu biasanya akan ada shock ya, shock atau kaget ya. Biasanya akan terjadi penundaan metabolisme. Metabolisme itu adalah peredaran darah ya. Jadi pompa jantung itu biasanya akan melemah ya, karena jantung itu bekerja sendiri. Jantung itu bisa memompa karena ada aliran listrik ya dalam tubuh kita. Makanya kalau kita medical check up diperiksa jantungnya ya pakai EKG. EKG itu elektrokardiogram ya, jadi cek aktivitas listrik jantung. Nah kalau yang kesetrum itu juga otomatis ada penundaan metabolisme atau ada hambatan dalam peredaran darah. Dalam menanganinya bagaimana Pak? Biasanya langsung kasih minum apa gimana? Observasi dulu. Ya, dilihat dulu ya. Biasanya kan seperti yang tadi saya bilang, kalau kita kesetrum biasanya jengkang apa nempel? Cengkang terjatuh. Jengkang ya sampai terjatuh. Makanya kita putuskan aja pahitnya itu ada cedera tulang belakang. Makanya jadi dari tadi evakuasi itu harus difiksasi area leher dan tulang belakang. Kalau di rumah bisa menggunakan, kalau kita mau bawa itu sama tetangga. Jadi jangan sendirian ya Pak ya. Kalau evakuasi para korban kesetrum, baiknya kita panggil bantuan dulu ya, atau tetangga. Kalau di rumah ya, kalau di tempat kerja mungkin banyak orang. Kalau nggak punya tetangga, Nah itu masalahnya, nggak punya tetangga. Jadi sendirian. Kalau sendirian dan tadi fiksasi bagian leher bisa menggunakan jepit ya. Jadi itu multifungsi. Tapi sendal jepit kita juga untuk kalau ada yang kesetrum kita pakai sendal jepit juga Pak ya. Ya, Biar apa? Gablokin. Jangan sampai Bang. Jangan sampai ya. Kalau di rumah, Vitamin. amin. Kalau ada yang kesetrum kitanya juga harus pakai sendal jepit biar enggak grounding ya. Yang menolongnya harus pakai alas kaki. Nah bisa pakai sendal jepit itu dilipat, kalau lehernya bisa kanan kiri dua, ke depan belakang itu kan ada lekukannya ya, jadi si lekukannya bisa disimpan di dagu ya, buat dagu sini depan, satu lagi di belakang, diikat pakai tali. Yang penting tidak cekik, itu gunanya biar tulang belakang terfiksasi ya, biar tidak ada cedera tulang belakang. Gunanya buat apa sih? Kalau cedera tulang belakang itu efeknya bagaimana? Yang tadi bisa lumpuh ya. Kalau udah lumpuh otomatis kerja organ yang lain juga terganggu ya Pak ya. Kalau menemukan korban tergeletak, kita pastikan dulu kesedarannya Pak ya. Ya sebelum itu untuk evakuasi ya, yang pakai sandal itu kalau kita mau evakuasi, mau bawa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat, misalkan difiksasi. Kalau misalkan kita lihat di korbannya ya sudah tergeletak, pastikan kalau di rumah ya misalkan tidak ada aliran listrik ya, bisa nggak tubuh korbannya kita pakai suspend? Kalau misalnya ada setrum, Kalau misalkan kesetrumnya lagi nyolokin TV atau nyolokin apa, bisa nggak tubuhnya pakai suspend? Ya kalau ada suspend di rumah. Nah kalau nggak ada bagaimana? Pakai ini kali ya. Biar kita nggak kesetrum juga. Air. Oh, itu. Nah, biasanya kalau di HSI kan kalau kita jalan pakai SCBA ini posisi ini ketika ada sengatan aliran listrik itu langsung refleks kita ke depan mental gitu. Apa gimana? Kalau itu kalau di HSI kayak gitu pelajarannya. Jadi pakai ini punggungnya tangan gitu kan, jadi posisinya gini. Kalau misalkan nyetrum atau panas, biasanya kamu panas atau apa bukan gini ya, rata-rata gini tempel langsung gini. Jadi ada setrum tuh langsung refleks kita kaget gitu.
nggak begini. Kalau begini nanti makin mencengkram jadi nama nempel kalau begini. Tapi kalau kayak gini dia akan refleks. Ya, itu kalau di lepas ya. Kalau di rumah langsung pakai test pen apa gimana? Jadi lihat dulu ya. Nggak bisa langsung pakai test pen, lihat dulu apakah ada kabel di sekitar korbannya ya, atau bisa mungkin matiin dulu KWH-nya ya. Kalau misalnya KWH udah mati, dipastikan dulu, pastiin lagi apakah ada air yang menggenang di sekitar tubuh korban apa enggak, apakah ada kabel yang nempel apa enggak ya. Jadi kalau masih ada kabel bisa pakai tongkat plastik atau yang lainnya ya, kayu. Terus lihat apakah ada air yang menggenang yang menempel ke tubuh korban apa enggak. Kalau enggak ada, harus sudah aman, kita lihat, panggil dulu ya namanya seperti biasa, atau bapak ibu tepuk dengan keras kalau korbannya tidak sadar ya. Panggil burung ya. Kalau nggak nyaut juga bisa kita kasih rangsang nyeri ya Pak ya. Kalau korbannya tidak sadar, pertama dipanggil namanya, tepuk-tepuk yang kencang, kemudian kasih rangsang nyeri. Caranya bagaimana Pak? Sabrang boleh. Cubit boleh? Boleh. Terus apa lagi? Dengannya jewer. Tapi Mas, Jewer boleh? kadang-kadang orang untuk langsung dikasih minyak di Minyak kayu putih. Oh, Nggak usah terembukan, beda. supaya dia apa? Dengannya Ya. dropin. Salim. Salim. Bisa ya itu, tapi yang lebih cepat dipanggil namanya kalau kita refleks. Ini sebentar, dicumbu tuh bukan diciumin ya, sekali lagi ya. Bahasanya Kalau terlalu. dulu Dicumbu. biasanya dikasih rangsang nyeri itu dicubit Ah. ya. Kalau sekarang di rumah sakit nggak boleh dicubit karena itu bisa kita yang dipidana. Wah ini Oh, memar ada ya. RT, ada biru-biru, diapain nih keluarga saya. Nah, Baik, jadi panggil, Pak. dikasih rangsang nyerinya bisa ditekan di bagian dada, bagian tengah ya. Cobain sendiri kalau kita tekan pakai ujung dari ini terus diputar agak ditekan sakit ya. Jadi korban pun kalau misalkan yang tidak sadarkan diri bisa tekan diri. Nah, selain itu kalau belum juga bangun, selain di sini di mana boleh? Boleh ditekan di sini ya. Jadi kalau kita tekan sakit, jadi akan bangun biasanya. Kalau ada yang tidurnya udah bangun-bangun, lihat aja ini ya. Ini pokoknya rangsang nyeri selain dicubit. Kalau dicubitan ada bekasan biasanya. Kalau dulu dicubit ini ada. Tapi yang lebih gampang, yang lebih gampang tadi ya yang pertama kasih di sini. Tekan di sini. Jewer boleh? Boleh. Tapi jangan digini, tapi tekan. Ya. Tekan ini. Nah kalau ngajangnya Napas buatan. napas apa enggak? Lihat napas. Sini lah, di sini misalkan. Paling gampang selain di ini. Dada. Lihat pergerakan dada. Kalau kita napas kan ya, Lain turun yang gampang belakang, ya. Lihat yang lebih gampang di Perut. ya. Kalau perutnya buncit gak bakal kelihatan. Gampang. Jadi lihat dulu napasnya dia ada apa? Enggak. Cara mengecek nanti adalah di Nadi di sini ya. Selain di sini di mana? Sini. Ada di sini ya. Dua jari. Ini jakun kita kan? Ya. Leher bagian depan. Ini ya. Posisinya bisa ada dua jari ke belakang leher atau di kiri. Ya, jadi belakangnya bisa gini, tiga jari. Ada yang hilang? Masih hilang. Urusan dibilang kok. Kalau nggak ada detak nyadi, bagaimana? Kemarin RJP, RJP itu apa? resusitasi jantung paru, Resusitasi jantung resusitasi jantung paru, atau mengembalikan fungsi paru. jantung dan paru-paru kepada fungsi semula. Ya, jadi dipompa jantung. Caranya adalah Ini. tekan naik di meja. Naik meja nggak apa-apa ini. Yuk tolong disingkirin dulu. Singkirin dulu. Kasih napas buatan nanti. Oh, ada keluar tuh pakai. Jadi Aduh, siapa kok duitku duit. Pakai karung, Bang. Bantu Pak Jadi, Pak Jadi. Tasnya lepas tasnya.
Sepatunya kita lepas, bajunya lengkap. Sempaknya lepas, sempaknya. Pakai Al-Fatihah atau link. Foto, mas ini fotoin ya, nggak apa-apa. Masker. Ini aja.